Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini rapat mau dimulai jam berapa, Bu? Ya, akan segera kami mulai, Pak. Karena ada baru partisipannya baru 245, Pak. Ya, iya kan Dari slide iya, undangan benar, kan Pak, benar. Supaya informasinya tidak terlewatkan, kita tunggu sebentar ya, Pak ya. Mudah-mudahan BOTK dari setiap kelas untuk membantu untuk menyampaikan informasi ini supaya mengingatkan kembali. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin bisa bantu untuk mengingatkan. Suaranya kurang kencang, Bu Epi. Oh baik Pak Ali, ini memang saya juga lagi suaranya. Volumenya baik Pak Ali, saya coba ya. Maaf suaranya digedein sedikit Ibu. Baik Pak, ini udah paling besar. Ini suaranya lagi agak ya. Bapak Ibu yang sudah hadir, saya mohon bantuannya untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum hadir di sini ya. Bisa dibantu ya Bu ya. Mungkin di grup kelasnya. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, ya. Itu link absen yang dikirimkan untuk karyawan sepertinya Bu. Untuk karyawan? Baik Bu, iya. Saya dulu. Iya Bu, itu Bu. Bu, tidak ada pilihan untuk orang tua. Ada pilihan orang tua. Baik Bu, iya, saya dulu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Ini kita masih sepertiga nih, belum ada nih setengah dari orang tua. Belum ada. Iya. Mohon bantuannya Bapak Ibu di link grup kelas orang tua untuk diajak bergabung. Iya. Nah, kita tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Ayo kita waro-waro teman-teman kita untuk join. Suara mah nggak apa-apa, suara yang kamera. Ya Bu, silakan untuk Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Sudah kami perbaiki. Untuk Bapak Ibu orang tua ahli peserta didik untuk mengisi presensi yang ada di chat. Kita tunggu paling tidak ya 700 peserta ya orang tua hadir. Nah, 3/4-nya seperti itu. Jadi informasi yang kami sampaikan dari sekolah sudah bisa sampai kepada semua kita, orang tua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mulai saja karena sudah menunjukkan pukul 8.20. Recording in progress. Ya, sambil menunggu yang lainnya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Vero, Kepala Sekolah SMA Negeri 46, Bapak Ibu rekan wakil, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru wali peserta didik. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk menghadiri undangan kami dari sekolah terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka untuk minggu depan dan seterusnya. Sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas dan Kementerian. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi ini adalah pembukaan, kemudian sambutan atau penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, paparan dari Ketua Satgas, nanti dilengkapi dengan bidang lainnya,
dan tanya jawab dan penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Apa yang menjadi tujuan, yaitu menyampaikan informasi terkait dengan PTM terbatas, bisa sampai ke Bapak Ibu semua dengan baik dan bisa diterima sehingga bisa menjalankannya sesuai dengan aturan. Baik, kita mulai saja dengan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Bu Kerol, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu secara virtual, tapi kita berharap semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, Pak Johan, Bu Evi dan Bu Mariana, dan tim manajemen, Bapak Ibu Wali Kelas 10, 11, dan 12, dan yang saya hormati juga orang tua kelas 10, 11, 12 atau yang mewakili. Pagi hari ini sesuai dengan undangan kami, di mana kami akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan PTM. Bapak Ibu ketahui bahwa di SMA Negeri 46 kita sudah menjalankan PTM 100%, kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu kita melaksanakan. Pada saat minggu ketiga, karena ada anak-anak kita yang terinfeksi dengan COVID-19, maka sekolah kita SMA 46 dilaksanakan pembelajaran PJJ ya selama kurang lebih 5 hari 1 minggu ya Bapak Ibu, dan kita juga sudah melakukan tracing di kelas yang bersangkutan termasuk juga Bapak Ibu guru ya, dan setelah proses berjalan juga ternyata ada beberapa anak kami juga yang terpapar dengan COVID-19 sehingga kami laporkan kembali ke puskesmas dan kami diperpanjang seminggu ke depan sampai hari ini ya Bapak Ibu. Nah, dalam proses itu pun juga hasilnya juga anak-anak kita ternyata waktu tracing semua negatif ya Bapak Ibu ya. Ternyata pada hari berikutnya juga ada juga beberapa yang positif, dan kami juga ada rekan-rekan kami juga yang terpapar dengan COVID-19 juga ada ya dengan keluarganya, dan itu memang kalau dilihat di luar sekolah ya Pak ya terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa, semoga keluarga besar SMA Negeri 46 yang sekarang sudah sakit, semoga diberikan kepulihan dan kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk anak-anak kita dan keluarga kita, dan kita yang sehat saat ini terus diberikan kesehatan sehingga dalam beraktivitas kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan kondisi yang ada Bapak Ibu, kita melihat juga Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu sudah melihat atau mendengar dari sosmed maupun di media elektro ataupun media di televisi dan sebagainya bahwa DKI Jakarta melaksanakan PTM 50%. Dasar hukumnya adalah untuk Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 dan dilengkapi dengan surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 9 SE 2022. Nah, di situ tercantum langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat PTM 50%. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang penting di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa untuk PTM 50% ini di salah satu SE itu berbunyi orang tua strip wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang mau kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kami akan memberikan Google Form melalui wali kelas ke kelas masing-masing, dan kami berharap
segera diisi supaya kami bisa mendata berapa peserta didik yang akan mengikuti PTM 50% dan berapa peserta didik yang melaksanakan PJJ. Bapak dan Ibu, ya, yang saya hormati, memang PTM ini pada saat 100% anak-anak memang sangat senang, sangat gembira, ya, dan mereka juga bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu gurunya, dan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mereka lebih memahami karena secara langsung, tetap dengan prokes. Ya. Nah, prokes ini Bapak Ibu tolong diingatkan kembali ya kepada putra-putri Bapak dan Ibu bahwa prokes ini kita akan ketat sekali, yang memang sejak awal PTM terbatas juga di bulan Agustus itu kita juga sudah melaksanakan dengan prokes yang sangat-sangat ketat. Tetapi pada saat proses pembelajaran PTM 100%, kami masih menemukan juga anak-anak kami ini yang maskernya itu tidak digunakan selamanya, seperti itu, sehingga ini sangat berbahaya sekali ya, karena kita harus melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Oleh karena itu mohon edukasi dari Bapak dan Ibu, ingatkan kembali kepada putra-putrinya ya bahwa masker itu jangan dilepas, terus digunakan, dipakai. Dan kami juga berharap masker yang dibawa ya tidak hanya satu Bapak Ibu, ada penggantinya juga. Jadi ada 2 lah minimal dibawa, sehingga protek terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain itu bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Lantas Bapak Ibu, ada hal penting juga pada saat PTM 100% itu ada 6 JP ya Pak ya, 6 JP dengan durasinya 40 menit. Nah, sekarang untuk PTM 50% yaitu 4 JP. Ya, 4 jam pelajaran itu dengan durasinya 45 menit tanpa istirahat. Jadi kurang lebih jam 10 anak-anak kita sudah meninggalkan sekolah atau selesai dengan PTM 50%. Nanti untuk jadwal akan disampaikan oleh tim kurikulum, dalam hal ini Pak Johan yang sudah ada atau Puji yang akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tetap Satgas SMA 46 yang diketuai oleh Ibu Mariana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan juga akan menyampaikan nanti juga. Jadi kita terus mengingatkan satu sama lain agar prokes berjalan dengan baik, proses pembelajaran tatap muka 50% berlangsung dengan baik, dengan kondisi kita semua sehat walafiat. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga, anak-anak yang akan hadir pada kegiatan PTM 50%, ya Bapak Ibu, harus dalam kondisi sehat walafiat. Jadi anak-anak harus benar-benar sehat, ya, tidak ada pilek sedikit atau batuk sedikit atau hal-hal keluhan lain tentang kesehatan. Termasuk juga di rumah tempat tinggal kita, ya semua juga dalam kondisi sehat. Bapak Ibu, jadi kalau di keluarga kita ada yang kurang sehat, mohon Bapak Ibu, anaknya belajar dari rumah saja. Ya, belajar dari rumah supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sekarang COVID-19 ini kan juga cukup meningkat seperti itu, maka kita protek juga di awal dengan dari keluarga kita, termasuk Bapak Ibu guru juga. Termasuk Bapak Ibu guru juga sudah kami sampaikan kemarin pada rapat Bapak dan Ibu guru dan karyawan, jika kalau Bapak Ibu guru sakit, ya tetap belajar PJJ-nya, mereka akan mengajarnya dari rumah mereka masing-masing. Sama berlakunya dengan anak didik kita. Jadi tolong Bapak Ibu, ya kita tingkatkan prokes kita sehingga kesehatan kita juga lebih baik dan sehat walafiat, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik juga. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak-anak kita atau keluarga kita, baik Bapak guru, Ibu guru, karyawan, maupun peserta didik, kalau memang ada yang terpapar COVID-19, ya, tolong sampaikan kepada wali kelas. Ya, ini akan kami sampaikan, kami lanjutkan ke tingkat puskesmas kecamatan. Ya Bapak Ibu, ya tolong sampaikan segera mungkin
Ya, biasanya kalau ada keluhan yang pengalaman kami, orang tua memberikan kronologisnya kepada kami, lantas disampaikan hasil PCR-nya, bahwa ini negatif atau positif, dan itu yang kami akan laporkan, supaya tracing-nya akan cepat. Contoh seperti kemarin 2 minggu yang lalu, ada anak yang terpapar di salah satu kelas, terus orang tua menyampaikan ke kami ucapkan terima kasih sekali, kami laporkan, sehingga tracing-nya ada di sekolah. Karena pada saat itu anaknya belajar di sekolah. Seperti itu. Dan ternyata puji syukur bahwa anak-anak kita semua dalam kondisi hasilnya negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Begitu juga teman-teman kami yang dari rumah kena juga karena mungkin terkena oleh keluarganya, anggota keluarganya yang lain, itu pun disampaikan ke kami dan kami laporkan kepada puskesmas. Sehingga kita tahu kronologisnya dan akan diberikan rekomendasi dari puskesmas langkah apa yang harus diambil sekolah. Apakah nanti lockdown lagi ya selama 5 hari atau nanti diadakan tracing ya dan sebagainya. Itu rekomendasi dari puskesmas. Jadi mohon Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan, mari sama-sama kita tingkatkan protect diri kita gunakan melaksanakan prokes ketat ya Bapak Ibu dengan 5M itu, dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita baik dalam proses pembelajaran tatap muka, PJJ, maupun aktivitas Bapak Ibu di luar. Dan mohon kepada anak-anak jangan diizinkan keluar Bapak Ibu, ya kalau tidak ada hal-hal yang penting sekali, kita lebih baik diam di rumah, ya kita mengikuti aktivitas di rumah, kegiatan di rumah, supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kesehatan kita. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kita tetap berkolaborasi, kita tetap berkomunikasi, kerjasama, dan juga keterbukaan, ya Bapak Ibu, dan pelayanan kami kepada putra-putri Bapak Ibu, kami layani sebaik-baiknya untuk 46 prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Carol atas penjelasannya dan arahannya terkait dengan kebijakan atau surat edaran baik dari kepala dinas maupun dari kementerian. Demikian Bapak Ibu ya, rasanya cukup jelas apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan PTM 50%. Ya. Titik berat kepada PTM 50% yang hadir di sekolah ada yang sehat ya, baik peserta didik, pendidik maupun para karyawannya. Ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu tetap memantau kondisi anak-anaknya, mengisi Google Form nanti yang akan disampaikan sama Ketua Satgas. Intinya yaitu Bapak Ibu ya, sehat anak-anak semuanya, kemudian prokes yang ketat tetap dilaksanakan. Baik, berikutnya kami sampaikan kepada Ibu Mariana selaku Ketua Satgas untuk memberikan penjelasan terkait dengan PTM terbatas ini. Kepada Ibu Mariana kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Mohon izin Bapak Ibu, karena ini sinyalnya nggak baik, jadi saya off kamera ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur ya Bapak Ibu masih bisa bertemu saat ini di virtual ini, berarti kita masih dalam keadaan sehat, masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Carol yang saya hormati dan rekan wakil dan Bapak Ibu Walas, juga seluruh orang tua dari siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 ya. Mohon izin saya di sini melanjutkan yang telah disampaikan oleh pimpinan kita Ibu Carol Titalei tadi. Ya, pada hari Senin kita akan melaksanakan PTM 50% Bapak Ibu ya. Padahal kita sudah senang tadinya tuh 100% anak-anak kita pun sebegitu senangnya langsung ya belajar kembali di sekolah. Memang penuh ya. Memang kalau ngebayangin waktu anak-anak kita tuh hadir ya 1.000 orang Bapak Ibu.
memang luar biasa ya. Mereka kelihatan senang ya. Yang pasti juga kita Bapak Ibu guru ya sangat harus aktif begitu ya. Begitu mereka datang ya kita udah sambut di gerbang, begitu pulangnya pun kita antri begitu ya. Memang senang ya. Tetapi apa mau dikata ya, musimnya kembali menaik dan kita memang harus melaksanakan PTM 50% saja. Nah, terkait itu Bapak Ibu ya apa yang harus dilaksanakan dan dipersiapkan oleh orang tua ya, mungkin dari rumah anak-anak sudah dipersiapkan seperti sedia kala saat pelaksanaan di 100% sama Bapak Ibu ya. Mohon anak-anak kita itu sudah sarapan dari rumah, mohon banget ya. Apakah dari rumah atau apalah, yang penting dia sebelum belajar sudah mengisi perutnya dulu, yaitu sarapan Bapak Ibu ya. Kemudian mohon juga membawa bekal air minum karena memang kantin belum ada ya. Membawa air minum itu perlu Bapak Ibu ya. Kalau dia kehausan juga bagaimana menerima pelajaran ya kan, tentunya tak nyaman seperti itu. Minta dari teman, wah nggak boleh sama sekali, tidak bisa. Karena kita akan perketat kembali prokes kita Bapak Ibu ya. Nah tentunya anak-anak ini pun memakai masker. Bapak Ibu kalaulah boleh ya semoga bisa. Anak-anak kita ini pun dibekali sanitizer yang kecil itu kan sudah ada sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya setiap saat, setiap ada kesempatan merasa ini langsung cuci tangan kembali. Ya karena kami pun kadang di sekolah ya sudah menyiapkan itu tentunya ya. Dan ini akan lebih kami tingkatkan lagi. Walaupun mereka 50% akan mengingatkan ke mereka kembali. Tetap cuci tangan. Jangan lupa seperti itu. Udah terbayangkan Bapak Ibu di SMA Negeri 46 Jakarta itu di depan kelas masing-masing itu udah ada disediakan oleh sarana ya untuk cuci tangan. Tetapi dari depan gerbang begitu mereka masuk, mereka itu sudah ada cek suhu ya. Lalu nanti dilanjut dengan cuci tangan. Ya, seperti itu. Kalau lebih ini lagi ketika di kelas itulah maksud tadi ada sanitizer dia punya. Pun sebenarnya di depan kelas sudah dipersiapkan oleh sekolah ada hand sanitizer. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu di rumah pun mengingatkan mereka seperti itu. Nak, kamu sekolah, tolong prokes ya nak, seperti itu. Jangan kendor. Ya buktinya inilah bukti mungkin kita ada kendor atau apapun, buktinya kembali 50%. Ya, kita tidak menuduh siapa yang salah, tapi inilah kenyataannya. Kita hanya boleh lebih mengecek diri kita, persiapan kita masing-masing. Nah, sebagai orang tua, harapan kami pun membekali mereka tetap prokes ya nak, seperti itu dari rumah. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa jadwal kita tidak berubah ya. 06.30 anak-anak diharapkan sudah di dalam sekolah semua, sudah berada di kelas. Nah, mohon diingatkan kembali Bapak Ibu, harapan kami ya. Mereka dari rumah sudah memprediksi waktu untuk tidak terlambat. Untuk prediksi untuk tidak mampir di tempat lain, sudah harus langsung menuju sekolah, masuk kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mohon diingatkan kembali Bapak, ini harapan kami ya. Jadi diprediksi waktunya supaya tidak terlambat. Kalau rumahnya agak sedikit jauh dari lokasi SMA Negeri 46 Jakarta. 06.30 sudah berada di lingkungan sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk begitu bel baru rame-rame masuk. Nah, itu terjadi kerumunan kembali ya, terjadi antrian di gerbang. Nah, itulah yang dihindari karena tidak baik karena melakukan kerumunan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin yang satu ya. Kemudian ya, tadi sudah sampaikan untuk sarapan dan membawa minuman ya. Prokes, sanitizer. Kemudian satu yang penting ini Bapak Ibu, pihak sekolah belum mengadakan ekskul secara nyata ya di sekolah. Kalau mereka sesama teman tim ekskul misalnya paskibra atau paduan suara, boleh saling bertemu melalui virtual, melalui Zoom. Ya, itu diperkenankan. Tetapi kalau namun untuk mengadakan latihan bersama secara nyata itu belum dibolehkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak menyampaikan alasan, "Ma, Pa, aku nanti pulang sekolah mau ada ketemuan ekskul." Itu belum ada Bapak Ibu. Seandainya Ananda menyampaikan demikian, boleh langsung konfirmasi kepada walasnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kerjasama kita. Kemudian ya ini harapan kami satu sih Bapak Ibu ya.
selain yang semua merupakan peraturan ya, itu hampir sama dengan yang lalu, cuman dalam hal ini kita lebih perketat kembali. Satu, mungkin Bapak Ibu mohon tak bosan-bosan ya merespon jikalau ada yang informasi disampaikan Walas melalui dari kami sekolah, mohon benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Dalam hal ini misalnya saat PTM nanti anak-anak itu jam 10 WIB itu sudah kami pulangkan, dan pulangnya pun memang tetap kami antri kelas per kelas seperti itu. Mohon koordinasi Bapak Ibu, mohon sekali anak-anaknya ditanya sudah sampai mana nak, seperti itu ya. Karena kita mengantisipasi di samping COVID ini juga ada mungkin ya ada oknum-oknum yang tidak kooperatif seperti itu, memanfaatkan ya untuk mengajak temannya untuk ngumpul bareng, nongkrong di mana. Nah, itu kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali sepulang anak sekolah mohon dikoordinasi langsung pulang ke rumah. Dan Bapak mengetahui di mana keberadaannya, andai pun dia terpaksa harus keluar. Ya, mohon sekali ya Bapak Ibu, kalau sudah di luar sekolah, kita saling berinformasi jikalau ada Bapak Ibu yang kurang tahu anaknya kemana, mengatasnamakan kegiatan di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk PTM ini, nanti untuk kami mendata siapa saja yang akan hadir, yang diperkenankan oleh orang tuanya PTM, kami akan mengedarkan Google Form. Ya, silakan Bapak Ibu mengisinya karena ini adalah keputusan Bapak Ibu. Ya, kalau anaknya pun ingin tahu nggak apa-apa, tapi keputusan adalah orang tua yang mengambil keputusan anaknya boleh atau enggak. Ya, seperti itu. Nanti Google Form ini ada lampiran merupakan surat pernyataan Bapak Ibu. Ya, jadi dalam Google Form itu nanti ada surat pernyataan. Nah, diisi juga, lalu di print Bapak Ibu. Untuk hari Senin, anaknya membawa surat pernyataan yang sudah diisi ya tersebut lalu di print, nanti akan kami terima saat kami menerima anak Bapak Ibu di pintu gerbang. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian jadwal pun, maksudnya jadwal peserta ya. Jadwal peserta itu kan 50%. Jadi kalau satu kelas itu 36, berarti yang ikut belajar di sekolah hari Senin ada 18 orang. Ya kalau 40 berarti 20 seperti itu. Itu nanti sudah kami kirimkan jadwal pesertanya, nama-namanya melalui Walas. Nah, semoga itu nanti sinkron, apakah Bapak memperkenankan atau tidak, itu sinkron dengan di Google Form tadi, lalu kemudian nama-namanya sudah Bapak Ibu lihat, oh anakku PTM, terus anakku PJJ, seperti itu. Itu nanti terlihat siapa yang ikut PTM, siapa yang PJJ. Nanti Google Form, surat pernyataan, dan peserta yang akan ikut PTM akan Bapak Ibu terima melalui Walas setelah usai kita rapat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada yang kurang jelas nanti boleh kita diskusikan saat tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan atas apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mariana atas penjelasannya. Tapi Bapak Ibu, intinya tetap prokes yang pertama. Dan anak-anak yang ke sekolah itu harus sudah siap fisiknya ya Bapak Ibu ya. Tetap harus sarapan, memberikan bekal minum pada anak-anak sehingga bisa membantu kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya dan yang utama adalah adanya komunikasi lancar antara pihak sekolah dengan Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang kami perlukan dari pihak sekolah, Bapak Ibu harap segera meresponnya. Ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya kami lanjutkan dengan bagian kurikulum, barangkali Bu Pak Johan atau yang mewakili Bu Puji. Dengar nggak? Baik, Pak Johan, kami persilakan. Terima kasih Bu Eki. Yang saya hormati Bu Karol, pimpinan Semangat dan Jakarta, rekan wakil, kemudian rekan wali kelas dan Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Selamat kita pagi, semua. Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, Bapak Ibu. Nah, memang kita sekarang itu ada dalam keadaan istilahnya keadaan pancaroba. Setiap waktu bisa saja berubah-ubah. Ini dikarenakan apa namanya COVID ya Pak Ibu ya. Kita tidak semua, tidak kita saja yang yang dilanda, tapi semuanya ya. Mulai dari bukan negara kita semua, tapi semua negara juga begitu. Nah, imbasnya juga ke semua sektor Bapak Ibu. Nah, terutama di sektor kita adalah di segi pendidikan. Nah, kita lari ke sekolah, maka sekolah selalu ya artinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan dari regulasi dari pemerintah. Maka untuk yang sekarang ini kita mengacu pada regulasi dari pemerintah yang nomor 2 tahun 2022 itu, di mana di sini dikatakan diskresi ya, untuk pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, ini adalah jadi kita untuk 46 sudah mengantisipasi itu ya. Kita nggak tahu nanti minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana juga, tetapi kita selalu mengantisipasi. Sekarang baru ibunya virus yang datang Bapak Ibu, Omikron ya. Belum lagi nanti kalau misalnya datang lagi bapaknya virus dan Bapak Kron gitu ya, nanti kita nggak tahu nanti seperti itu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu nanti dari kurikulum nanti sudah setting untuk pembelajaran kita, di mana untuk pembelajaran kita itu adalah 4 jam pelajaran untuk satu hari. Nah, untuk nanti untuk pembagian jam nanti akan disampaikan oleh Bu Puji. Bu Puji, bisa dengarkan saya Bu Puji? Ya Pak, siap. Silakan disampaikan Bu Puji untuk kegiatan kita nanti. Ya, terima kasih Pak Johan, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Carol untuk menyampaikan pembagian jam. Silakan Bu Puji. Untuk kegiatan pembelajaran di PTM 50% ini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Kegiatan pembelajaran pada pelaksanaan PTM 50% di SMA 46 Jakarta, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Carol, pelaksanaan PTM ini kita lakukan dengan teknik blended learning, ya, jadi di mana 50% siswa di dalam tiap kelas itu PTM, lalu 50% siswa di tiap kelas juga melakukan pembelajaran di rumah atau BDR. Nah, jadi sekarang kita tekniknya 50% siswa di rumah, 50% siswa belajar di sekolah. Nah, untuk pengaturannya kami sudah buat di minggu pertama di bulan Februari ini untuk yang PTM berlangsung dari hari Senin sampai Jumat ya. Untuk kelas 10 dimulai dari nomor absen 1 sampai 18. Lalu untuk kelas 11 nomor absen 1 sampai 20. Ini karena kelas 11 siswanya totalnya 40 siswa. Lalu untuk kelas 12 nomor absen 1 sampai 18. Nah, selain itu ya untuk nomor absen dari 19 sampai 36, lalu untuk kelas 11 nomor absen 21 sampai 40 itu belajar di rumah. Jadi pergantiannya setiap minggu. Jadi anak tersebut dalam waktu 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat PTM, lalu yang 50%-nya dalam 1 minggu tersebut dari Senin sampai Jumat BDR. Nah, namun untuk kelas 12, karena saat ini kelas 12 sedang ujian praktek, dan ujian prakteknya kita laksanakan dengan daring atau online, maka kita tetap melanjutkan ujian praktek ini dengan kondisi daring atau online.
untuk kelas 12. Sehingga PTM 50% ini kita awali dengan kelas 10 dan kelas 11. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk orang tua kelas 12 mohon diperhatikan, kami sudah share jadwal ujian praktek ya lewat wali kelas masing-masing. Nah, di jadwal ujian praktek tersebut khususnya di kelas 12 IPS itu ada beberapa hari yang anak-anak tidak ada jadwal ujian praktek. Ya, karena kalau IPA itu jumlah ujian prakteknya ada 10, sedangkan kelas IPS itu hanya 7 pelajaran. Nah, sehingga yang pada saat kelas tersebut tidak ada jadwal ujian praktek, maka mereka tetap BDR, belajar dari rumah, dengan jadwal seperti yang diberikan, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu jadi jadwalnya sudah jadwal yang baru. Ya, sudah jadwal yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, berikutnya untuk minggu kedua untuk yang PTM dari Senin sampai Jumat itu kelas 10 dimulai dari nomor absen 19 sampai 36, berarti sisanya BDR. Lalu kelas 11 dari nomor absen 21 sampai 40 dan sisanya juga BDR. Dan kelas 12 nomor absen 19 sampai 36. Nah, namun di minggu kedua ini ada sebagian yang masih kelas 12 ini ujian praktek. Sehingga kita putuskan selama masa ujian praktek kelas 12 tetap BDR. Nah, nanti setelah jadwal ujian praktek selesai, yaitu di hari Kamis tanggal 17 Februari, anak-anak kelas 12 sudah mulai PTM. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi PTM untuk kelas 12 dimulai setelah ujian praktek selesai. Nah, berikutnya beban belajar siswa untuk setiap harinya itu adalah 4 jam mapel, 4 jam mata pelajaran, di mana durasi tiap jam mapelnya yaitu 45 menit. Nah, di 4 jam pelajaran ini kita lakukan pembelajarannya tanpa ada istirahat. Nah, sehingga kita susun seperti ini, siswa tetap masuk jam 6.30, baik yang PTM ataupun yang BDR, jadi tetap sama, ya tetap sama jam 6.30 sampai dengan jam 7 ini pembiasaan pagi. Baik siswa yang PTM ataupun siswa yang BDR tetap melaksanakan pembiasaan pagi, seperti tadarus, lalu literasi, dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, berikutnya jam 7 sampai jam 7.45 ini dimulai dengan mapel jam ke-1. Lalu jam 7.45 sampai jam 8.30 untuk mapel jam kedua, jam 8.30 sampai 9.15 mapel jam ketiga, 9.15 sampai jam 10 itu mapel jam keempat, jam 10 siswa sudah pulang. Itu jadi anak-anak belajar di sekolah sampai dengan jam 10 kita anak-anak sudah dipulangkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya lebih sedikit dibandingkan PTM yang 100% yang lalu. Nah, berikutnya karena kita terbatas hanya 4 jam mata pelajaran per hari, sehingga ini berdampak pada jumlah jam pelajaran tiap mapelnya. Maka kami harus mengurangi jumlah jam pelajaran tiap mapelnya di tiap kelas, baik kelas 10, 11, ataupun 12. Karena kalau 1 hari 4 jam pelajaran, maka untuk 5 hari hanya tersedia 20 jam pelajaran per minggu. Ya, hanya 20 jam pelajaran per minggu. Sehingga kami atur untuk jumlah jam pelajaran tersebut untuk agama, untuk kelas 10 ya, 10 IPA ataupun 10 IPS, agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu sejarah Indonesia, PJOK, PKWU, seni budaya, dan lintas minat ini diberikan durasi untuk 1 jam pelajaran per minggu. 1 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk mata pelajaran matematika wajib dan mata pelajaran peminatan seperti matematika peminatan pada IPA, lalu biologi, fisika, kimia,
Dan untuk yang IPS-nya sejarah keminatan, biologi, sosiologi, ekonomi, dan geografi, ini diberikan waktu 2 jam pelajaran per minggu. Jadi total secara keseluruhan per minggu, siswa akan mendapatkan beban belajar selama 20 jam pelajaran. Ini untuk kelas 10. Lalu untuk kelas 11, tidak berbeda jauh, ya. Untuk totalnya tetap 20 jam pelajaran per minggu. Lalu untuk agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, PJOK, PKWU, Seni Budaya, ini 1 jam pelajaran per minggu. Lalu untuk matematika wajib dan mata pelajaran peminatan serta lintas minat itu 2 jam pelajaran per minggu. Nah, untuk lintas minat di kelas 11 IPA ataupun IPS ini 2 jam pelajaran disebabkan karena untuk kelas 11 dan 12 ini lintas minatnya hanya ada 1 jam pelajaran per minggu. Ya. Berikutnya untuk kelas 12. Ya, kelas 12 tidak berbeda jauh dengan kelas 11 karena lintas minatnya hanya ada 1 pelajaran, maka untuk agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, PJOK, PKWU, Seni Budaya, itu 1 jam pelajaran per minggu, dan matematika wajib, lalu mata pelajaran peminatan dan lintas minatnya itu bahasa Prancis, itu 2 jam pelajaran per minggu. Sehingga totalnya tetap yaitu 20 jam pelajaran per minggu. Gitu. Ya. Nah, ini adalah jumlah jam pelajaran tiap mapel untuk kelas 10, 11, dan 12, baik IPA ataupun IPS. Nah, namun dengan jumlah jam pelajaran yang dikurangi seperti ini, tidak akan menyebabkan siswa mendapatkan materi yang berkurang. Karena pada pelaksanaan PTM ini, ya, yang 50%, yang disampaikan ke siswa adalah materi-materi pelajaran yang esensial. Sedangkan sisanya itu diberikan secara online, ya, menggunakan GCR. Jadi nanti sisa materi-materi yang tidak esensial itu bisa diberikan lewat video pembelajaran atau PowerPoint atau penugasan lewat Google Classroom, dan tentunya guru-guru mata pelajaran sudah mempersiapkan sebaik mungkin agar semua materi tersampaikan dan dapat dipahami oleh siswa dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja Bu Evi yang bisa saya sampaikan. Pak Johan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Oke. Puji Pak Johan. Ya, baik, Ya. Demikian Bapak Ibu apa yang disampaikan dari bidang kurikulum terkait dengan pembelajaran 50% yang akan kita mulai pada hari Senin. Ya. Cukup jelas rupanya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pengurangan jam pada bidang studi, tadi sudah cukup jelas disampaikan sama Bu Puji. Dan untuk kelas 12 ujian praktek tetap daring. Akan mengikuti PTM setelah ujian praktek selesai. Baik Bapak Ibu, saya dari insya Allah untuk pertemuan di hari Senin secara sarananya sudah kami siapkan seperti yang sudah waktu PTM terdahulu. Ada satu evaluasi ya Bapak Ibu, kami berharap kepada Bapak Ibu pengantar yang membawa kendaraan untuk tidak masuk ke lapangan di sekolah pada saat memutarbalikkan kendaraannya. Mungkin Bapak Ibu bisa agak ke bawah sedikit ya, kalau dari atas datangnya atau dari bawah agak ke atas sedikit. Jadi tidak berada di depan gerbang atau masuk ke gerbang, masuk ke lapangan. Karena ini agak sedikit mengganggu Bapak Ibu sirkulasi yang keluar masuk. Itu ya Bapak Ibu. Baik,
Selanjutnya kita masuk ke acara tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya boleh tanya? Silahkan Bu, Ibu dari kelas 8. Saya anak saya 12. Iya Bu. Itu berarti yang tadi. Maaf kurang jelas Bu. Nah, itu berarti sebentar deh. Jelas nggak Bu? Ya, coba Bu. Oke, itu berarti setiap kali kalau anak mau masuk, mau memilih untuk PTM, setiap kali pula dia harus. Maaf Bu, terputus-putus Bu. Aduh sayang ya. Ya, coba Bu. Ya, sekali lagi Bu. Apakah kalau form yang harus dibawa itu harus dibawa oleh murid setiap kali dia dapat giliran PTM? Maaf Bu. Surat pernyataan kali Bu Bu maksudnya. Evi maksudnya mungkin apakah harus membawa itu loh surat antigen atau apa gitu loh persyaratan lainnya kalau mau masuk. Bukan. Surat pernyataan persetujuan orang tua mungkin. Pernyataan persetujuan orang tuanya maksudnya. Baik. Iya, sudah dipahami Ibu, sudah Bu Evi, kita bisa paham. Baik, nanti kita jawab ya Bu, sabar ya. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Noval kelas 12 IPS 4. Ya. Tadi kan dibilang kalau lingkungan di rumah ada yang flu atau apa, anak tidak diizinkan. Bagaimana kalau di lingkungan, maaf saya kayak di kompleks saya ada beberapa yang positif, itu bagaimana Bu? Harus diizinkan atau tetap di rumah aja, begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Maaf, saya Winnie, orang tuanya Radityo dari 12 IPA 1. Pertanyaan saya ada 2, Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan apabila misalnya di hari tersebut ada orang tua, misalkan jatahnya kan kelas kami kan 18 orang. Kemudian salah satunya atau 2 orang tidak bisa masuk. Apakah artinya tidak diizinkan oleh orang tua? Apakah itu bisa diisi misalnya oleh anak saya gitu? Jadi digantikan oleh orang lain, maksudnya seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah dulu pada saat PTMT yang masih dibagi 3 kelompok itu kalau nggak salah pada saat sebagian belajar di sekolah dan sebagian belajar di rumah. Nah itu pada saat on the way yang belajar di sekolah pulang ke rumah itu ternyata pelajaran yang online tetap berlangsung gitu loh. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah itu sempat ada yang ketinggalan pelajarannya. Nah untuk yang sekarang bagaimana sistemnya? Tadi saya sempat dapat penjelasan dari Bu Puji bahwa yang di sekolah maupun yang di rumah itu sama jam belajarnya. Oke, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya barangkali dari nomor 1 dulu pertanyaannya Bu Mariana. Iya, baik Bu Evi. Iya, baik. Untuk nomor 1, iya. Ibu, maaf tadi saya lupa siapa ya, Ibu yang menanyakan tentang Google Form tadi. Bu, untuk Google Form ini kita cukup sekali Bu, kita mendata hari ini, karena dari sana kita akan dapat anaknya ternyata tidak diperkenankan ikut PTM, berarti dia hanya ambil dari PJJ saja, seperti itu Ibu. Hanya untuk sekali ini saja kita mengedarkan form itu. Begitu Ibu, bisa dipahami ya Bu? Formnya itu bermaterai nggak Bu? Oh tidak Nanti usah Bapak, tidak. Nggak usah ya? Tidak usah. Kalau yang dulu-dulu kan ada bermaterai. Iya, betul Pak. Ini sepertinya Oke. lebih ini tidak usah ya Pak. Baik, terima kasih. Kalau Bu, sorry Bu. Kalau Ya. misalnya udah setuju di tengah jalan ada perubahan jadi Ya. tidak setuju karena kondisi, itu gimana? Dilaporkan saja Ibu, tidak apa-apa. Tetap kami terima lewat Walas ya Bu. Ya namanya kita tidak bisa prediksi ya, kan tiba-tiba memang tidak bisa. Tidak apa-apa Ibu. Dan ini nanti juga Bapak Ibu ya, form yang kami sampaikan hari ini
Berharap juga hari ini sudah langsung diisi dan langsung direspon lewat Walas ya Bapak Ibu. Jadi kami yang dari kesiswaan juga bisa lebih mengetahui gitu. Memang selambat-lambatnya besok sih Bu ya. Tapi berharap sekali hari ini sudah boleh langsung diisi seperti itu, siapa yang bisa, siapa yang tidak. Begitu Ibu? Iya, Ibu. Makasih ya, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Ibu, maaf, yang ngisi form itu yang nomor urut 1 sampai sekian gitu ya Bu, yang untuk hari Senin sampai Jumat aja. Iya. Sebenarnya sih sudah diplot ya, seperti tadi juga sudah dipaparkan oleh dari kurikulum Bu Puji. Jadi anak kita itu kan ada yang kelas 11 sekarang mungkin ada 40 ya, nomor 1 langsung sampai 20. Itulah peserta PTM yang pertama selama seminggu ini, seperti itu. Nah, Dan mungkin mereka yang isi ya Bu, yang untuk nomor selanjutnya tidak usah isi. tetap saja Bu mengisi, berarti mereka kan untuk minggu selanjutnya. Nanti baik. di Google, gini Bapak Ibu, di Google Form itu hanya kami mendapatkan data nanti diizinkan atau tidak diizinkan. Oh baik Ibu. Nah, iya. Ada nanti lagi lampiran berikutnya adalah nama-nama peserta yang akan mengikuti PTM dimulai di hari Senin. Itu udah langsung nomor 1 sampai 20 udah seperti itu ya. Dan mungkin nanti itu langsung mungkin menjawab yang nomor 3 dari Bu Winnie. Bolehkah itu mengisi misalnya udah ada yang di kelas Bu Winnie itu nomor 1 sampai 20. Tetapi sudah menginfokan nomor 1 sampai 3 misalnya berhalangan. Nah, bolehkah nomor 3 itu digantikan oleh sesi PTM berikutnya itu ya Bu ya, mungkin tadi oleh Bu Winnie ya. Nah, dalam hal ini mungkin kami meminta keputusan dari Ibu Kepala Sekolah. Boleh nggak Bu seperti itu diisi kelas yang anaknya ada absen untuk diisi oleh peserta sesi PTM minggu kedua seperti itu. Nah, kalau kami menunggu keputusan dari Ibu Kepala Sekolah. Begitu, Bu Winnie. Terima kasih. Ada satu yang ketinggalan lagi, Bu. Maaf. Ya, mengenai apakah ada perbedaan antara yang PJJ dengan yang belajar di sekolah. Artinya pada saat anak-anak belajar di sekolah perjalanan pulang, kalau waktu yang dulu PTMT yang pertama setahu saya tuh pada saat mereka on the way pulang, ternyata PJJ tetap berlangsung, jadi mereka ketinggalan pelajaran gitu. Yang sekarang ini seperti apa? Oh, cukup hanya 4 mapel, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, sama-sama sudah selesai belajar. Begitu, Ibu. Ya, mungkin boleh ditambahkan Bu Puji supaya lebih jelas barangkali. Silakan Bu Puji. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariana. Ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mariana ya Bu Winnie. Jadi pembelajaran berakhir di jam 10 baik yang PTM ataupun yang BDR. Gitu. Jadi jumlah jam pelajarannya sama. Jadi ketika siswa yang PTM pulang ke rumah, mereka sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari itu. Gitu. Jadi jam pelajarannya tetap sama, jadwal pelajarannya tetap sama. Tidak ada lagi yang pembelajaran setelah jam 10 tersebut. Jadi beban belajar anak tiap hari hanya 4 jam mata pelajaran. Seperti itu ya Bu Winnie ya. Oke, baik Bu Puji, terima kasih. Baik, masih ada 2 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Mohon maaf. Sebentar Ibu ya. Bu, ini masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Kita jawab dulu pertanyaan sesi 1 ya Bu. Boleh. Ya, baik. Pertanyaan yang belum terjawab, apabila di lingkungan rumah ada yang terpapar, bagaimana? Apakah anak boleh ke sekolah? Mungkin Bu Carol atau Bu Mariana, Ketua Satgas. Yang kedua, apabila hari tersebut ada yang tidak hadir, apakah bisa digantikan dengan siswa yang lain? Ini persilakan kepada sepertinya kepada Bu Frau Carol ya yang boleh menjawab mungkin yang pertama itu. Apakah yang sakit lingkungan atau skop lebih kecil hanya rumah gitu. Tadi Frau sebenarnya sudah menyampaikan di rumah ya. Tapi terkait kalau di lingkungannya, nah bagaimana Frau? Kepada Frau Carol dipersilakan. Bu Carol.
Coba Frau dipanggil Bu Evi. Bu Kero. Karena suaranya dia dulu. Oh, baik, terima kasih Pak Johan. Jadi untuk anak-anak kita yang berangkat, ya, lingkungan keluarga, artinya di rumah anak tersebut, ya, itu dalam kondisi semua sehat. Itu satu. Seandainya ada di lingkungan rumah, di kompleks misalnya seperti itu, ada yang terpapar, itu ada satgas dari lingkungan, Bu. Ya, ada kalau memang banyak itu kan di lockdown lingkungannya dan tidak ada aktivitas keluar. Ya, semua tidak ada aktivitas keluar, semua WFH atau belajar dari rumah. Itu saja, Bu. Ya, jadi nanti di satgas di sananya juga ada. Yang kami sampaikan untuk saat ini, ya Bapak Ibu, lingkungan keluarga, rumah di mana siswa berada, ya di rumahnya, di rumah Bapak Ibu ya, itu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, untuk yang PTM di waktu berjalan ada anak kita yang sakit, ya harus sampaikan sakit ya Bapak Ibu, walaupun dia memilihnya adalah PTM. Sampaikan ke wali kelas bahwa anaknya sakit, ya. Dan terus juga untuk kalau anak-anak kita yang BDR atau PJJ, kalau memang sakit juga disampaikan Bapak Ibu, karena ini terkait dengan kehadiran, absensi tentang kehadiran, itu. Ya Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak kita ini, ya, tadi belajar sudah dikatakan tidak ada seperti yang PTM awal ya, di mana semua sama. BDR selesai, PTM selesai, semua selesai berbarengan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita benar-benar nomor satu adalah prokes, yang kedua kesehatan, yang harus sama-sama kita patuhi dan kita laksanakan seperti itu. Dan jika seandainya Bapak Ibu, nanti kita kan lagi memantau nanti hasil dari pilihan Bapak dan Ibu, apakah PJJ dalam satu kelas itu lebih banyak atau PTM lebih banyak. Nanti kita lihat dari jumlahnya Bapak Ibu. Seandainya, ini contoh saya saja, seandainya dalam 36 siswa yang memilih PJJ, adalah 18 anak dan 18 siswa memilih PTM, maka yang PTM 18 anak itu terus berlangsung. Ya, dia tidak akan ada berselingan dengan yang PJJ, tidak. Ya Bapak Ibu ya, tolong dipahami. Nanti kita tinggal lihat hasilnya dulu nanti dari Google Form yang dikirim oleh bidang kesiswaan. Saya ulang sekali lagi, seandainya PJJ lebih banyak yang memilih PJJ ataupun seimbang antara pemilih orang tua memilih PJJ dan PTM 50%, maka yang PTM akan berlangsung terus. Ya, dia akan mengikuti PTM. Minggu pertama penuh, minggu kedua ikut lagi PTM. Itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita akan melihat dulu nanti hasil dari pilihan Bapak dan Ibu yang disampaikan melalui Google Form di kelas masing-masing. Itu saja penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tambahan, Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Mastur. Ya, Pak Mastur, Bu, dari anak saya ada 12 IPA 2. Yang terhormat Bu Carol, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Tadi sudah dijelaskan Bu Carol kalau 50 dari hasil form Google Form ternyata 50%, yang 50% tetap masuk. Tapi kalau seumpama mungkin dalam satu kelas ternyata dari form itu orang tuanya tidak mengizinkan, jadi dia menghendakin untuk pembelajaran di rumah. Itu sekolah juga tidak memaksa kan istilahnya. Itu satu. Kedua, mungkin kalau dari hasil Google Form tadi 70% ternyata orang tua menginginkan belajar di rumah dan 30% orang tua mengizinkan untuk PTM, apakah yang 30% PTM tetap dilaksanakan di sekolah? Itu aja. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Tidak ada lagi.
Kalau tidak ada, baik Bu Carol kali. Ya, apakah perbandingannya nanti 30 PTM, 70 PJJ atau sebaliknya 70 PTM, 30 PJJ? Ya Bapak Ibu, kapasitas kita nomor satu melihat kapasitas dari sekolah. Kita maksimal hanya 50% yaitu 18 untuk kelas 10 dan kelas 12, 20 untuk kelas 11 seperti itu ya Bapak Ibu. Itu dulu ya dilihat. Seandainya itu 70-30, PJJ-nya 30, PTM-nya 70, maka dari 70 itu yang kita akan pisah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi bergantian 35%, ya 35% yang belajar PTM, 50% selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Nanti yang 35% lagi dia belajar melalui PJJ dan 35% minggu depannya yang 35% yang tadi belajar dari rumah atau PJJ. Ya, begitu Bapak Ibu. Siap. Tetapi seandainya ya ini yang terbalik adalah PJJ-nya 70%, PTM-nya 30%. Ya, berarti hanya 30% ini ataupun 35% ya anak. Nah, kalau dilihat 35% itu kan kurang lebih kurang dari 18 ya, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau 50% kan 18, kalau 35%. Nah, itulah yang PTM terus-menerus. Dia tidak melaksanakan PJJ. Kecuali di tengah jalan anak-anak kita itu kalau misalnya hari PJJ, PTM hari pertama, hari kedua tiba-tiba ada halangan ataupun sakit, ya Bapak Ibu tetap belajarnya dari rumah. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, belajarnya tetap dari rumah. Nanti kalau sudah selesai atau sakitnya sudah pulih ya, tergantung sakitnya juga ya Bapak Ibu, karena kalau COVID itu 14 hari ya minimal. Ya, walaupun bergejala atau tidak bergejala, ya seperti itu. Tolong ya Bapak Ibu itu difahami. Ya, nanti akan kami informasikan. Oleh karena itu, kami mohon apa yang disampaikan Bu Mariana, mudah-mudahan dengan kehadiran 511 yang ada di sini, saya kira ini gabungan dengan kita ya, guru dan wali kelas. Nah, ada 400 sekian orang ini, kami mohon WOTK tolong dibantu di-share ke kelasnya masing-masing untuk Google Form-nya, supaya data ini dengan waktu kita yang ada, bisa kita laksanakan PTM sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, mohon bantuannya WOTK kelas untuk men-share Google Form ini, sehingga akurasi dari data yang diberikan orang tua atas pilihannya PTM atau PJJ, sekolah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya, Pak Maksum. Terima kasih, Bu Carol. Sama-sama, Pak Maksum. Jelas. Ada yang mau ditanyakan bisa? Ada waktu? Oke. Ini mengenai PTM, kalau dari tadi saya dengar berarti dalam 1 bulan, satu anak itu mempunyai kesempatan PTM 2 minggu ya? Benar ya, Bu? Iya benar Bu. Oke. Lalu misalnya nih dalam PTM ini, misal PTM pertama ternyata kayaknya saya sebagai orang tua belum sepenuhnya untuk mengizinkan. Lalu berarti dia bisa ikut untuk PJJ. Benar. Lalu oke, terus berarti minggu kedua kan nanti yang masuk itu kan yang PJJ ya, yang PJJ di minggu pertama. Nah, anak saya ini apakah akan diikut sertakan di PJJ minggu kedua, ataukah nanti dia mengikuti jadwal sesuai absennya yang misalnya otomatis di minggu ketiga? Misalnya nih minggu pertama saya belum secure untuk mengizinkan anak saya, jadi anak saya PJJ dulu. Nah, lalu minggu kedua itu kan nanti yang akan masuk adalah yang tadinya benar-benar melakukan PJJ. Sedangkan anak saya kan PJJ di minggu pertama. Nah, itu bagaimana dengan anak saya? Apakah dia tetap stay PJJ atau anak saya atau harus ikut PTM? Karena kalau ikut PTM minggu kedua otomatis perhitungan 50%-nya itu pasti akan lebih karena ada anak saya. Lalu minggu ketiga anak saya ternyata saya mengizinkan anak saya untuk ikut PTM. Berarti anak saya untuk minggu ketiga
bisa mengikuti PTM seperti itu. Simulasinya. Mohon dibantu penjelasannya, Bu. Thank you, terima kasih. Iya, ya inilah yang di tengah jalan kita ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat ya Bapak Ibu dengan kondisi tentu saja diizinkan atau tidak. Kita akan menjaring dulu Bapak Ibu yang pada saat ini ya Bapak Ibu ya membagi antara PTM dengan PJJ. Seandainya di tengah jalan nanti oh ya kondisi sudah baik, sudah seperti itu kan kita evaluasi juga Bapak Ibu. Ya, kita jangan setiap evaluasi juga. Nanti akan kita sampaikan Bapak Ibu, ya. Nanti akan kami sampaikan karena kita juga keterbatasan dengan jumlah, ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bu, kita berjalan dulu saja, ya. Kita jalan dulu selama 2 minggu ini kita berjalan dulu, kita melihat dulu sambil kita mengevaluasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kami ingin lakukan sekarang adalah hasil dari Google Form yang Bapak Ibu pilih. Itu saja yang kami lakukan dulu saat ini. Itu saja Bu dari saya. Baik Ibu Carol, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, baik. Ya Bu, mau bertanya. Pertanyaan dari Bapak Ibu ini sudah cukup jelas juga apa yang disampaikan sama Bu Carol dan bidang lainnya. Baik, barangkali Bu Carol sebagai closing masih ada yang mau disampaikan? Ya. Ibu boleh saya bertanya satu, maaf. Bu Epi nanti ada tambah. Bu Epi. Iya, iya, Pak. Ya Pak Johan. Nanti ada tambahan dari saya sedikit ya. Oh baik, baik. Ya, silakan. Ada orang tua, silakan orang tua mau bertanya tadi. Masih ada yang ada yang mau saya dengan orang tua ibu dari 12 IPA 3. Mungkin agak skip ya Bu tadi dengan saya. Saya cuma mau nanya. Ini kan kelas 12 itu masuk setelah anak-anak ujian praktek ya. Berarti apakah form yang untuk minggu ini dan kan ujian praktek seminggu lagi. Apakah kita yang kelas 12 juga wajib mengisi atau mengisi form di minggu depannya lagi? Karena kan kelas 12 kebagian setelah ujian praktek. Begitu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Bu Mariana mungkin ya menjawab Bu Mariana tentang pengisian form GF kesiapan mengikuti PTM untuk kelas 12. Bu. Jawab aja deh Bu, ya. Baik, diisi Bu, diisi tetap diisi Bu. Sekarang diisinya Bu, sekarang aja diisinya. Nah, jadi kami bisa melihat secara keseluruhan pilihan orang tua terkait dengan PTM 50% atau PJJ. Terima kasih. Terima kasih. Ibu itu Google Form-nya belum beredar ya Bu ya? Iya Pak. Nanti akan disampaikan melalui balik kelas Bu. Oh siap-siap. Ya makasih Bu. Bapak Ibu, baik kita akhiri dengan closing. Bu Bepi, Johan kali Pak Johan, silakan Pak Johan. Ya, Bepi. Sebelum ditutup sedikit ada tambahan dari info dan kurikulum khusus untuk kelas 12 Bapak Ibu. Nanti kan kelas 12 selesai ujian praktek itu kan nanti tanggal 16 Februari. Hari Kamis ya, sorry hari Rabu ya. Nah, berarti tanggal 17 dan tanggal 18 anak-anak kita kembali pada jadwal biasa. Tetapi Bapak Ibu untuk kelas 12 ini setelah ujian praktek nanti untuk tanggal 17 itu ada kegiatan untuk anak-anak kita, itu adalah motivasi untuk anak-anak kita nanti untuk motivasi untuk lulusan dan masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tanggal 18 nanti ada TO dan ini nanti akan dikoordinasi oleh siswan dan dan BK gitu ya. Nah itu ya, jadi tanggal 18 atau juga Pak Johan, besaran sedikit suaranya. Bentar ya. Halo? Halo ya? Ya. Halo? Agak keras suaranya Pak Johan. Halo, bisa dengar? Ya, ya. Sudah jelas Pak? Oke. Terdengar Pak, terdengar. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Nanti anak kita kan kelas 12 itu kan selesai ujian praktek itu tanggal 16 ya, Februari. Jadi tanggal 17 dan 18 anak-anak kita itu ada kegiatan, itu yang tanggal 17 itu hari Kamis,
itu ada kegiatan untuk motivasi ya, motivasi anak-anak kita untuk masuk kelulusan nanti, kemudian untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kemudian tanggal 18-nya nanti ada tryout, nanti akan kerjasama dengan suatu lembaga dan sekolah, dan ini nanti akan dikoordinasi oleh kesiswaan dan BK gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu saja informasi dari kurikulum, tambahan dari kurikulum gitu. Nah, jadi nanti efektif lagi anak-anak kita belajar seperti biasa, itu pada tanggal 21 Februari ya. 21 Februari gitu, seperti itu. Nah, nanti pada bulan Maret anak-anak kita akan masuk pada penilaian akhir tahun ini untuk nilai raport anak-anak kita. Dan bulan April nanti anak-anak kita sudah untuk melaksanakan diperkirakan pertengahan April itu udah ujian sekolah gitu. Itu saja informasi sementara, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu untuk kelas 12 tanggal 17 dan 18 itu ada kegiatan secara daring ya Pak Johan ya. Gimana? Secara daring. Ya. Semua ya Pak ya. Tetap secara daring. Iya, baik, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Pak Johan. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali yang belum mengisi presensi silahkan di chat ada presensi. Sambil baik kepada Bu Kero. Ada yang disampaikan untuk closing statement-nya? Bu Kero. Baik, Bu Evi, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir dalam rapat kita ini, baik wali kelas, tim manajemen maupun orang tua yang hadir. Tadi kita sudah membahas semuanya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, pemahaman terhadap PTM 50% ini benar-benar Bapak Ibu paham, dan kita akan laksanakan hari Senin, dan tetap nomor 1 prokes dijaga, anak yang hadir dalam kondisi sehat kalau memilih PTM dan hadir dalam kondisi sehat maupun di lingkungan keluarganya ya, di rumah yang ada. Begitu juga kami guru-guru ya juga dalam kondisi yang sehat ya, hadir ke sekolah ya, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk anak-anak didik kita semuanya. Tentu saja sekali lagi ingatkan kepada putra-putri, Bapak dan Ibu agar masker jangan pernah dilepas ya, cuci tangan ya, kesehatan yang kita utamakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya sepanjang PTM 50%, keluarga besar SMA Negeri 46 semua sehat walafiat, dan keluarga besar kita yang saat ini sakit ya segera dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat Bapak Ibu, prokes yang utama, tetap kita lakukan yang terbaik untuk putra-putri kita untuk mencapai cita-cita mereka, 46 prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kerol. Terima kasih Bu Mariana. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Kerol. Mariana, Pak Johan. Sehat selalu Bu Kerol. Sehat selalu Bu Hedi. Formnya tolong ya Bapak Ibu, Google Form langsung diisi kalau sudah dipilih balik kelas. Ya, Bu izin Bu, Google Formnya diserahkan. Baik Ibu. Langsung diisi nanti sudah isi di melalui wali kelas Bapak Ibu ya. Sudah di wali kelas ya Bu. Nanti tinggal dikirim oleh Bapak Ibu wali kelas. Dikirim ke grup kelasnya ya. Ya tolong dibantu WOTK-nya kalau yang belum ada di lingkungannya tolong dibantu ya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ada kelas lagi yang lain ya. Terima kasih. Salam sehat. Salam prestasi untuk kita semua. Semangat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Iki nih kerjaannya ya. Iki. Pegang Ki. Izin live ya Bu. Terima kasih Bu.